dunia kembali diguncang, bukan oleh ledakan yang sudah terjadi, tetapi oleh ancaman besar yang akan datang. Dari Yaman, kelompok Houthi kini sedang bersiap, bukan lagi dengan kata-kata, tapi dengan rudal balistik. Mereka menyusun serangan balasan, dan sasarannya Israel. Apa yang mendorong mereka mengambil langkah ekstrem ini? Sebuah insiden memilukan. Sebuah pesawat komersial milik Yaman yang dikabarkan akan membawa jemaah haji dihantam rudal di bandara. Hancur tanpa ampun. Israel bertanggung jawab atas insiden ini. Houthi marah, geram, dan bersumpah akan membalas. Kini, dunia menahan napas. Karena saat rudal itu ditembakkan, semuanya akan berubah. Beberapa pekan terakhir, Yaman berduka. Sebuah pesawat sipil, bukan pesawat militer, telah dihancurkan. Dan kabarnya, di dalam pesawat itu ada jemaah haji. Orang-orang biasa yang hanya ingin menunaikan ibadah suci, kini menjadi korban dari konflik yang makin brutal. Kelompok Houthi yang selama ini aktif dalam konflik di kawasan langsung bereaksi keras. Mereka menyatakan memiliki bukti bahwa rudal yang menjatuhkan pesawat itu diluncurkan oleh Israel. Meski belum dikonfirmasi secara internasional, publik di Yaman dan sekitarnya sudah terbakar emosi. Pernyataan Houthi pun tegas dan mengerikan. Mereka menyebut ini sebagai kejahatan besar terhadap umat Islam. Dan balasannya, menurut mereka, harus datang dalam bentuk yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Kini, dunia menyaksikan persiapan besar-besaran dari Houthi dalam rekaman yang baru saja beredar, namun belum dipublikasikan oleh media besar. Terlihat barisan rudal balistik dipersiapkan. Bukan satu, bukan dua, tetapi puluhan peluncur lengkap dengan kendaraan pengangkut dan sistem pemandu. Rudal-rudal ini bukan main-main. Mereka diduga mampu menjangkau wilayah Israel, bahkan menembus sistem pertahanan udara canggih seperti Iron Dome. Strateginya pun jelas. Mereka tidak akan menembakkan satu rudal, tetapi ratusan dalam waktu hampir bersamaan. Inilah taktik saturasi serangan banjir yang dimaksudkan untuk membanjiri sistem pertahanan hingga jenuh. Jika berhasil, Iron Dome bisa lumpuh dan serangan akan menembus langsung ke jantung wilayah Israel. Dari dalam Israel, tanda-tanda kepanikan mulai terlihat. Pemerintah meningkatkan status siaga. Sistem Iron Dome ditempatkan di lebih banyak kota. Unit pertahanan David Sling dan Arrow ikut digeser ke selatan. Semuanya bergerak cepat, seolah mereka tahu bahwa serangan ini tinggal menghitung hari. Yang membuat situasi makin gawat adalah sumber datangnya rudal, Yaman. Selama ini, Israel lebih fokus ke Gaza dan Lebanon. Tapi, kini, sebuah front baru terbuka dari arah selatan. Menurut laporan bocoran militer, Israel bahkan sudah meminta bantuan langsung dari Amerika Serikat. Mereka meminta tambahan sistem pertahanan dan mempercepat pengiriman radar canggih Ta'ad. Ini sinyal kuat bahwa Israel sedang berada di bawah tekanan. Namun, ini bukan sekadar konflik antara Houthi dan Israel. Di balik layar, ada kekuatan besar yang bermain. Iran hampir pasti terlibat, bukan hanya sebagai pendukung ideologis, tetapi juga sebagai penyedia teknologi, pelatihan penggunaan rudal, peningkatan akurasi, hingga integrasi sistem navigasi, semuanya diduga dibantu oleh pasukan elit Iran. Lebih jauh lagi, ada indikasi bahwa Rusia ikut memberikan bantuan tidak langsung, entah melalui intelijen atau pengalihan teknologi dari Suriah. Dan jangan lupakan Tiongkok. Dukungan mereka mungkin datang melalui teknologi sipil
yang bisa dengan mudah dikonversi untuk sistem kontrol rudal dan drone. Jika semua ini benar, maka serangan Houthi adalah bagian dari strategi global. Sebuah pesan bahwa poros timur kini bergerak bersama melawan dominasi barat. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Houthi akan menyerang, tapi kapan dan seberapa besar dampaknya. Jika rudal-rudal itu benar-benar diluncurkan dan sebagian berhasil menembus Iron Dome, maka Israel akan mengalami kerusakan yang belum pernah mereka rasakan dalam sejarah konflik modern. Targetnya bisa berupa pangkalan udara, bandara sipil, pusat teknologi, hingga pelabuhan militer. Respons Israel hampir pasti akan sangat keras. Mereka bisa saja meluncurkan serangan balasan ke wilayah Yaman. Tapi, itu artinya membuka front militer baru. Sementara di utara, konflik dengan Hizbullah belum selesai. Di Gaza, perlawanan Hamas masih berlangsung. Dan di dunia internasional, dukungan terhadap Israel makin goyah. Jika serangan ini meledak menjadi konflik besar, maka kawasan Timur Tengah akan memasuki fase paling berbahaya dalam 2 dekade terakhir. Apa yang sedang terjadi bukanlah sekadar gesekan regional. Ini adalah bagian dari geserannya tatanan dunia. Kelompok seperti Houthi yang dulu hanya dianggap milisi kecil, kini berubah menjadi kekuatan yang mampu mengguncang kekuatan besar. Dan semua ini dipicu oleh satu tragedi, sebuah pesawat sipil yang hancur, yang akan membawa jemaah haji, yang tak sempat lepas landas. Kini, Houthi memegang tombol peluncuran. Dunia menunggu. Israel bersiaga, Amerika siap terlibat, dan poros baru Timur Tengah dengan Iran, Rusia, dan Tiongkok mungkin akan unjuk gigi. Kita hanya bisa berharap bahwa eskalasi ini bisa dicegah. Tapi jika tidak, maka sejarah akan mencatat bahwa ledakan besar dimulai dari langit Yaman.